Jemaat GBI GBC yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita kembali bertemu di ibadah online GBI GBC edisi 16 Agustus 2020. Satu hari lagi menuju hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita banggakan. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang sudah kita nikmati hari ini, mari jangan sia-siakan, termasuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Merdekakan dirimu dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami sangat bersuka cita juga untuk menyambut Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung di ibadah online ini. Mari persiapkan hati dan pikiranmu, sambut berkat Tuhan, merdekakan dirimu, kita akan menikmati berkat hadiratnya yang luar biasa. Selamat beribadah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau buat dalam hidup kami. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kau luar biasa Tuhan, memberikan kami kesempatan menikmati kemerdekaan yang luar biasa secara rohani maupun juga hari-hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasanya apa yang kami lakukan hari ini semua karena berkat kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghargai, ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dimanapun jemaatmu berada Bapa, hamba terlalu percaya Engkau sudah menjangkau mereka, menjamah mereka dan juga memulihkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan menjawab, yang butuh dikuatkan Tuhan Engkau menguatkan. Bapa di dalam surga, Engkau berkati segenap pelayanmu yang melayani hari ini Bapa, semuanya dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Makasih Bapa, makasih, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus Kau luar biasa baik terhadap kami. Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan. Mari Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan bangkitlah dan berdirilah, berikan pujianmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Kami rindukan lawatan-Mu terjadi, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukannya bagi setiap kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Yes Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku. Haleluya. Hidup yang Kau beri buat kami Tuhan, kami persembahkan buat Engkau. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan meninggikan
berikan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Bangsa ini ada sebagaimana ada ya Tuhan. Ini oleh karena kehendak-Mu, dan apa yang tengah terjadi tengah kehidupan bangsa ini pun ada dalam rencana-Mu. Kami memberkati ya Tuhan Presiden Joko Widodo, memberkati Wakil Presiden Ma'ruf Amin, memberkati para menteri kabinet yang ada. Tuhan juga memberkati ya Tuhan seluruh anggota MPR, DPR, memberkati seluruh kepala-kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi mereka, di dalam mereka melakukan tugas kepemimpinan bangsa ini, khususnya di dalam mereka ya Tuhan menyelesaikan setiap masalah yang ada Bapa. Berikan hikmat, marifat, dan kuasa-Mu bagi mereka, kejujuran dan tanggung jawab untuk mereka dapat melakukan tugas dengan baik, sehingga Tuhan mampukan mereka Tuhan dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan pertolongan-Mu. Memberkati ya Tuhan seluruh keamanan bangsa negeri Indonesia ini, memberkati TNI Polri yang ada. Tuhan tolong berikan kekuatan, hikmat dan kuasa bagi mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, memberikan keamanan bagi seluruh wilayah negeri Indonesia ini Tuhan. Memberkati ya Tuhan untuk ekonomi bangsa ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ekonomi ini, bangsa ini. Berkati juga ya Tuhan untuk para medis, para juru rawat, para dokter yang ada, yang sedang menangani setiap wabah yang terjadi. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, kesehatan, semangat di dalam mereka melakukan tugas, agar setiap apa yang mereka kerjakan sungguh itu boleh berdasarkan pertolongan-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan untuk seluruh Tuhan kehidupan bangsa ini. Kami percaya Engkau melawat bangsa ini, Engkau memberkati pemerintahan bangsa ini, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kami menyerahkan pemerintah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melawat bangsa ini. Engkau juga akan memberkati bangsa ini, bahkan Tuhan Engkau memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap gereja-Mu yang Engkau percayakan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga lewat keberadaan gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu menjadi terang Kristus, menjadi berkat, menjadi dampak yang baik bagi lingkungan. Khususnya kami berdoa ya Tuhan buat setiap Tuhan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang, para misionaris, para penginjil, dimanapun Tuhan tempatkan mereka di dalam mewartakan Injil kebenaran-Mu. Sekalipun saat ini Tuhan mereka menyampaikan Injil lewat internet Tuhan yang ada, Tuhan tolong berkati Tuhan. Engkau pakai mereka untuk menyuarakan isi hati Tuhan, sehingga setiap firman yang mereka sampaikan itu kami boleh melihat setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk juga ya Tuhan gereja-Mu Jati Sampurna yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati gembala sidang, memberkati keluarga yang ada, memberkati para hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan, bahkan setiap umat-Mu yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka semua. Pimpin kami ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk terus kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala hal di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berkati ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan lawat mereka Bapa, sembuhkan mereka Bapa. Berkati mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan, mereka yang sedang berbeban berat oleh karena situasi yang terjadi yang semakin sulit, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Ini syafaat kami Tuhan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kuasai hidup kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang Engkau sampaikan kepada kami, itu benar-benar boleh kami mengerti karena Engkau menolong kami lewat kuasa-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya lewat bibir lidah hamba-Mu, perkataan hamba-Mu, ada urapan Allah yang akan membangun, membangkitkan iman percaya kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan waktu yang ada di depan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Pemerintahan kita, negara kita merasakan atau saudara merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Usia sudah cukup matang. Oleh sebab itu saudara, untuk mengisi kemerdekaan dibutuhkan berbagai macam kemampuan yang harus ada pada kita. Dan saudara yang kekasih, tema di gereja kita juga adalah tentang kemerdekaan. Kita akan membaca Alkitab kita, yaitu di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, ada dua hal di sini yang kita lihat. Yang pertama adalah kemerdekaan. Nah, saudara, merdeka berarti terbebas dari penjajahan. Merdeka berarti terlepas daripada ikatan. Kita mengingat cerita Alkitab tentang Lazarus. Dia dibebaskan oleh Tuhan dari kematian, dibebaskan dari kubur. Lazarus bebas dan hidup merdeka. Demikian juga dengan Paulus dan Silas, bebas dari belenggu penjara. Mereka terbebas. Nah, saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita tadi mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dan merdeka itu sendiri kita hanya dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jadi bagian yang pertama, Kristuslah orang atau Kristuslah pribadi yang dapat memerdekakan kita. Kristuslah pribadi yang sudah telah memerdekakan kita. Merdeka berarti bebas, tadi saya sudah sampaikan. Lepas karena kita ditebus dengan darah Yesus. Dia tergantung di atas kayu salib antara bumi dan langit, saudara. Disalib di atas bukit Golgota. Semua ikatan dosa kita, semua belenggu dosa kita dilepaskan dari hidup kita ketika dia naik di atas kayu salib. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20. Itu semua yang mengikat hidup kita dan sekarang kita dibebaskan oleh Tuhan dari ikatan itu. Ikatan tersebut membuat pertumbuhan iman kita tidak tumbuh. Ikatan tersebut membuat iman kita tidak berkembang. Tidak melihat kebaikan Allah. Dan kita disebut seteru Allah. Tetapi ketika kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita terima, kita diberi penolong yaitu Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui hidup kita dan membuat kita tetap ada di dalam kebenaran. Mau dengar ciri-ciri orang merdeka? Mari kita lihat yang pertama. Orang yang dimerdekakan oleh Yesus, orang tersebut taat kepada firman Tuhan. Orang tersebut setia melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman.
tersebut suka kebenaran. Dan ciri berikutnya adalah siap dibentuk. Kalau kita siap dibentuk, berarti kita siap di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau buat kita bagaimana, kita siap, kita tidak berontak. Dan berikutnya kalau sudah dibentuk oleh Tuhan, ciri kita berikutnya adalah berkarakter ilahi. Suka memperkatakan firman Tuhan, itu karakter ilahi. Jujur di dalam perkataan. Matius 5 ayat 37 mengatakan, kalau ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu dari setan. Dan juga orang tersebut yang kalau berkarakter ilahi, dia tidak bohong. Karena bohong itu beranak, saudara. Terus menerus beranak. Dari anak satu akhirnya bercucu bercece. Nah saudara, jujur juga tidak hanya dalam perkataan, tetapi jujur di dalam keuangan. Jangan seperti Yudas, dia dekat dengan Yesus, tiap hari bersama Yesus, tetapi dia tidak jujur di dalam keuangan. Dia mencuri keuangan tersebut. Nah saudara, dalam Kisah 5 ayat 1-10 kita mengingat suami istri Ananias dan Safira. Mereka tidak jujur di dalam keuangan. Mereka memberi tetapi berbohong. Kita terikat dengan harta. Kalau kita tidak jujur dalam keuangan, kita terikat dengan harta. Dan seringkali saudara, orang yang gak jujur dalam keuangan terus merasa kurang. Akhirnya dia menjadi rakus. Dan berikutnya adalah kalau orang berkarakter ilahi saudara, tidak suka berbantah-bantah. Kalau Yesus berbantah-bantah dengan Bapa di surga, maka yang terjadi kita tidak mendapatkan keselamatan. Kalau Yesus berkata bahwa Tuhan, Bapa aku nggak mau mati di atas kayu salib. Tapi ketika Yesus berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Maka kita memiliki kemerdekaan sekarang ini. Maka kita dibebaskan dari dosa. Bapak Ibu yang kekasih, orang yang berkarakter Kristus, orang tersebut tidak sombong, tapi rendah hati. Rendah hati itu kekasihnya Allah, kalau sombong musuhnya Allah. Dan berikutnya, orang yang berkarakter Kristus adalah orang yang penuh kasih. Tidak egois. Yang di dalam bagian A ini tentang kemerdekaan, yang kedua berdiri teguh. Ada seorang anak sekolah minggu saudara, dia pergi ke sekolah minggu. Gurunya di sekolah minggu mengatakan, siapa yang pengen ke surga? Wah, semua anak-anak angkat tangan. Semangat terus. Angkat tangan. Wah, saya Bu Guru mau ke surga. Tapi tiba-tiba ada satu anak yang terus turun tangan. Dia tidak mau kalau mau ke surga. Gurunya tanya karena heran. Kamu nggak mau ke surga? Dia katakan, enggak Bu Guru. Karena kata Papa, dia bilang, kata Papa pulang sekolah minggu harus pulang ke rumah. Gak boleh kemana-mana. Nah saudara, ini adalah berdiri teguh kepada pendiriannya. Banyak orang Kristen yang seringkali gak bisa berdiri teguh. Karena situasi, keadaan, dan angin badai seringkali menerpa kehidupannya. Membuat dia tidak berdiri teguh. Saudara ingat, ketika seorang murid Yesus ketemu Yesus di danau. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, dia berkata apa? Aku ingin berjalan di atas air. Yesus katakan, mari datang. Dan apa yang terjadi ketika dirasakan tiupan angin, akhirnya dia takut dan dia tenggelam. Nah saudara yang kekasih, orang yang berdiri teguh tidak seperti itu. Orang yang berdiri teguh tetap di dalam pendiriannya.
Karena dia tidak menjauh daripada sumber kemerdekaan tersebut. Dia tetap ada di dalam sumber kemerdekaan tersebut. Nah, saudara, mendekat pada sumber kemerdekaan atau Allah harus lewat firman Tuhan yang kita dengar hari lepas hari. Kalau zaman dulu orang didatangi oleh Yesus atau dia datangi oleh malaikat Tuhan. Tapi sekarang dengan firman Tuhan yang kita punya, yang kita baca sehari-hari, kita akan mendekat kepada pribadinya Yesus. Kalau saudara membaca Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6, kita akan melihat bagaimana kita tetap mendekat kepada pribadi kemerdekaan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita perlu waspada terhadap pengajaran palsu sekarang ini. Karena pengajaran palsu itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Jangan kita ikut arus, tapi filterlah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Maka yang terjadi saudara akan tetap berjalan pada jalan kemerdekaan tersebut. Saudara, bentengi hidupmu dengan kebenaran. Kalau tidak, kita akan mengalami kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian pertama tentang kemerdekaan. Kalau kemerdekaan kita abaikan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mati. Bagian yang kedua adalah mati, saudara. Mati berarti hilang nyawa, tidak bergerak, tidak hidup. Ciri kematian adalah yang pertama, tidak ada pergerakan, ikut arus, apatis. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada nyawa tentunya. Dan menganggap semuanya yang terjadi di dalam kehidupannya adalah sama. Tidak respon terhadap firman Tuhan. Walaupun ada di dalam gereja, walaupun ada di dalam pelayanan, tetapi dia tidak respon terhadap firman Tuhan. Kayaknya masuk kanan, keluar kiri. Dan juga tidak taat. Baik taat kepada firman, taat kepada otoritas di gereja, atau di tempat pekerjaan, di dalam rumah tangga. Ciri berikutnya dalam kematian adalah tidak jujur, tidak setia, tidak suka kebenaran, suka berbantah-bantah dan berontak. Dan anehnya, orang yang seperti ini banyak sekali temannya dan koleganya. Suka berbantah-bantah, suka ngeledek. Dan saudara yang kekasih, orang yang seperti ini kayaknya lebih panjang umur daripada yang benar. Nah saudara, mari kita belajar hari ini. Lihat dan perhatikan dunia nyata ini. Kematian belakangan ini ditakuti oleh banyak orang. Bayangkan banyak orang memakai protokol kesehatan. Karena takut terpapar COVID-19 dan takut kepada kematian. Tapi mengapa orang Kristen tidak? Orang percaya tidak, malah suka di dalam kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini. Yang memerdekakan kita hanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi kematian pilihan saudara-saudara sekalian. Pilihan ada di tangan Anda. Sekali lagi saya tekankan, pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda mau hidup merdeka, Anda berbahagia. Karena Anda adalah orang yang dekat dengan Yesus. Hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau Anda memilih mati, maka kita akan ikut arus dunia. Dan hidup kekekalan di surga
tidak menjadi bagian hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, silahkan Anda memilih. Bagiku aku mau hidup merdeka, tapi saudara boleh merdeka atau mati. Kalau merdeka, hidup berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat memerdekakan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberikan jaminan kepada kami. Melepaskan kami, memerdekakan kami dari ikatan dosa. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan kami mau bebas merdeka bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur juga Engkau mengajarkan kami pengertian tentang kematian. Supaya kami tidak masuk di dalamnya. Tetapi kami tetap merdeka bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Karena Engkau terus menolong kami hidup di dalam kemerdekaan. Dari hari ke sehari kami hidup di dalam kemerdekaan. Kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan arahkan hati kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan arahkan kedua tangan kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian, di dalam keluar dan masukmu, di dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, suami istri, anak-anakmu, apa saja yang kau kerjakan dan usahakan, berhasil dan beruntung adanya, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.